wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Kali ini saya, Febiana Rizky Fida dari IAIN Tulungagung akan menyampaikan materi tentang himpunan. Lalu di sini tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah siswa mampu memahami definisi dari himpunan. Lalu yang kedua, siswa mampu menjelaskan contoh himpunan dan yang bukan himpunan. Lalu yang ketiga, siswa mampu menjelaskan macam-macam dari himpunan. Dan yang terakhir, siswa mampu mengidentifikasi dan menyatakan anggota dari suatu himpunan. Nah, pada video kali ini kita akan membahas 3 poin utama. Yang pertama adalah definisi dari himpunan. Definisi dari himpunan ini kita akan membahas konsep himpunan dan yang bukan himpunan. Lalu ada penyajian himpunan, di mana terdiri dari 3 cara. Dan yang terakhir adalah macam-macam himpunan. Langsung saja kita masuk ke subbab yang pertama atau pembahasan yang pertama kita, yaitu definisi dari himpunan. Sebelumnya, kakak atau saya memiliki 2 gambar. Gambar yang pertama adalah gambar rumah adat dan gambar yang kedua adalah gambar kumpulan wanita-wanita cantik. Nah, dari 2 gambar ini, manakah ya yang termasuk dengan himpunan? Mungkin bisa saja kalian bilang gambar yang pertama kak, gambar yang pertama adalah gambar himpunan. Atau gambar yang kedua kak, gambar yang kedua juga himpunan, dua-duanya. Atau mungkin semuanya bukan himpunan. Nah, jawabannya apa? Jawabannya adalah gambar yang pertama adalah gambar suatu himpunan, sedangkan yang kedua bukan merupakan himpunan. Mengapa bisa begitu ya? Karena ini berangkat dari definisi dari himpunan. Definisi dari himpunan itu sendiri adalah himpunan merupakan suatu kumpulan benda-benda atau objek yang didefinisikan dengan jelas, dan himpunan ini dilambangkan dengan huruf kapital. Contohnya seperti pada gambar, yaitu A adalah himpunan rumah adat yang ada di Indonesia. Lalu anggotanya apa aja ya? Anggotanya A sudah jelas, yaitu rumah adat Jambi, rumah adat Aceh, rumah adat Batak, rumah adat Sumatera Selatan, dan lain-lain. Lalu untuk contoh yang kedua ada Z. Z adalah himpunan bilangan genap antara 1 sampai dengan 11. Kenapa Z disebut dalam himpunan? Karena Z juga memiliki anggota yang jelas, yaitu ada 2, 4, 6, 8, 10. Lalu yang bukan himpunan itu yang seperti apa? Yang bukan himpunan itu merupakan suatu kumpulan objek yang tidak dapat didefinisikan dengan jelas. Artinya anggota dari himpunan tersebut tidak jelas atau tidak paten. Contohnya apa? Contohnya ya himpunan atau kumpulan wanita-wanita cantik, kumpulan orang-orang kaya, kumpulan orang-orang yang tampan. Kenapa? Karena cantik, kaya, tampan itu relatif. Artinya opini dari setiap orang itu berbeda-beda. Bisa saja menurut saya si A itu cantik, tapi menurut kamu atau menurut orang lain bisa saja itu berbeda. Itu. Lalu selanjutnya kita masuk ke poin yang kedua, yaitu penyajian dari himpunan. Untuk penyajian dari himpunan ini, yang pertama sebelumnya adalah keanggotaan suatu himpunan. Keanggotaan suatu himpunan misalnya, saya memiliki contoh, himpunan A ada 1, 3, 5, 7, 9. Jadi, 1 merupakan elemen dari A atau anggota dari A. Begitupun sebaliknya, 3, 5, 7, 9 juga merupakan anggota dari himpunan A. Dan 1, 3, 5, 7, 9 bukan anggota dari himpunan B. Begitupun sebaliknya untuk himpunan B. Himpunan B memiliki anggota 2, 4, 6, 8, 10, 12. Jadi 2 merupakan elemen atau anggota dari himpunan B. Begitupun untuk 4, 6, 8, 10, dan 12 juga merupakan elemen atau anggota dari himpunan B. Sedangkan 2, 4, 6, 8, 10, dan 12 bukan elemen atau anggota dari himpunan A, karena himpunan A tidak memuat 2, 4, 6, 8, dan 10. Di sini banyaknya anggota himpunan A itu dapat dilambangkan dengan NA, yaitu sebanyak 5. Sedangkan banyak anggota dari himpunan B dilambangkan dengan NB sebanyak 6. Jadi di sini dapat disimpulkan atau ada catatannya, yaitu untuk lambang E dibaca dengan elemen yang artinya adalah anggota himpunan, sedangkan lambang E dengan garis miring dibaca bukan elemen yang artinya adalah bukan anggota himpunan, sedangkan lambang NA atau NB disebut dengan bilangan kardinal atau banyaknya jumlah anggota suatu himpunan.
Lalu yang selanjutnya adalah penyajian dari himpunan. Himpunan ini dapat disajikan dengan 3 cara. Yang pertama dengan kata-kata atau syarat keanggotaannya, lalu yang kedua adalah dengan notasi himpunan, dan yang ketiga adalah dengan mendaftar anggotanya. Untuk lebih jelasnya bisa disimak pada contoh penyajian tabel ini. Di sini untuk contoh yang pertama adalah dengan kata-kata himpunan disajikan dengan A adalah himpunan bilangan genap kurang dari 10. Lalu notasi himpunannya seperti apa? Notasi himpunannya adalah A sama dengan X sedemikian hingga X kurang dari 10, di mana X merupakan elemen bilangan genap. Lalu anggotanya apa aja? Anggotanya adalah A sama dengan 2, 4, 6, 8. Begitupun untuk contoh yang kedua, yaitu M adalah himpunan kelipatan 5 di bawah 20. Notasi himpunannya seperti apa? Notasi himpunannya adalah himpunan bilangan M, di mana M sedemikian hingga X sedemikian hingga X kurang dari 20, di mana X kelipatan 5. Lalu M sama dengan memiliki anggota 5, 10, dan 15. Selanjutnya, kita bahas macam-macam dari himpunan. Apa aja ya macam-macam dari himpunan? Yang pertama adalah himpunan kosong. Himpunan kosong ini adalah himpunan yang tidak memiliki anggota dan disimbolkan dengan 2 kurung kurawal yang kosong atau 0 dengan diapit 2 kurung kurawal, atau bisa juga dengan 0 dengan garis miring. Contohnya apa? Contohnya seperti ini. P adalah himpunan nama buah yang diawali dengan huruf X, maka nyatakan himpunan P dalam notasi. Jawabannya jelas, notasi dari P adalah 0 dengan garis miring atau 2 kurung kurawal yang kosong. Kenapa? Karena P merupakan himpunan kosong. Kan tidak ada ya nama buah yang diawali dengan huruf X, jadi P tidak memiliki anggota, maka P disebut sebagai himpunan bilangan kosong atau himpunan kosong. Lalu selanjutnya adalah himpunan semesta. Himpunan semesta ini merupakan himpunan yang memuat semua objek atau anggota dari himpunan yang sedang dibicarakan. Dan himpunan semesta ini dilambangkan dengan huruf S. Contohnya, misalnya saya memiliki himpunan R, di mana anggota R adalah 1, 2, 3, 4, 5. Tuliskan himpunan semesta yang mungkin dari himpunan R. Maka himpunan semesta yang mungkin adalah S sama dengan bilangan asli kurang dari 10. Kenapa? Karena S bilangan asli kurang dari 10 ini memiliki anggota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan himpunan R terdapat pada atau menjadi bagian dari himpunan S. Begitupun untuk yang selanjutnya, yaitu X sama dengan X sedemikian hingga X elemen bilangan cacah. Lalu selanjutnya yaitu himpunan berhingga. Himpunan berhingga ini adalah himpunan yang banyak anggotanya terbatas atau terhingga. Contohnya apa? Contohnya, jika diketahui Z adalah himpunan bilangan ganjil kurang dari 16, maka tulis anggota himpunan Z. Jelas, anggota himpunan Z adalah 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan 15. Dan himpunan ini berbatas atau berhingga, yaitu sampai dengan 15. Lalu yang selanjutnya adalah kebalikan dari himpunan berhingga, yaitu himpunan tak berhingga. Himpunan tak berhingga ini merupakan himpunan yang banyak anggotanya tak berhingga atau tak terbatas. Contohnya, misalnya M adalah himpunan bilangan cacah dan P adalah himpunan bilangan genap kurang dari 11. Tulis anggota himpunan M dan himpunan P. Dari contoh ini, maka dapat kita jawab bahwa himpunan M memiliki anggota 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, sedangkan P memiliki anggota 2, 4, 6, 8, 10. Di sini, yang merupakan himpunan tak berhingga adalah himpunan M. Kenapa? Karena anggota dari M itu tidak terbatas atau tidak terhingga. Tidak tahu sampai berapa banyak anggota dari himpunan M. Untuk himpunan P merupakan himpunan berhingga. Lalu kita masuk ke macam-macam himpunan yang kelima, yaitu himpunan bagian. Di sini himpunan A merupakan himpunan bagian dari himpunan B jika dan hanya jika setiap elemen atau anggota dari A menjadi anggota dari himpunan B. Himpunan bagian ini ditulis dengan notasi A subset B atau B subset A. Contohnya, diketahui suatu himpunan semesta antara 0 sampai dengan 10. Lalu ada himpunan A yang memiliki anggota 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan himpunan B yang memiliki anggota 1, 2, 3, 4. Di sini, apakah himpunan B merupakan himpunan bagian dari A?
Maka jawabannya adalah iya. Kenapa? Karena setiap anggota dari B menjadi anggota dari himpunan A. Sudah tampak kan? Anggota dari himpunan B ada 1, 2, 3, 4. Sedangkan anggota dari himpunan A juga membuat 1, 2, 3, 4. Jadi dapat disimpulkan bahwa B merupakan himpunan bagian dari himpunan A. Sehingga dapat ditulis bahwa B adalah subset dari A. Lalu di sini saya memiliki contoh soal. Buatlah himpunan semesta dan himpunan bagian yang mungkin dari himpunan berikut. Misalnya M memiliki anggota 2, 4, 6, 8. Maka jawabannya untuk himpunan semesta yang mungkin adalah yang pertama ada S, di mana S merupakan himpunan bilangan genap. Kenapa? Karena 2, 4, 6, 8 merupakan bilangan genap. Jadi S memenuhi syarat bahwa S bisa dijadikan sebagai himpunan semesta dari M. Lalu yang kedua, S sama dengan X sedemikian hingga X kurang dari 10, di mana X bilangan asli. Anggota dari S ini, S yang kedua ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan 2, 4, 6, 8 ada atau menjadi bagian dari himpunan S. Maka himpunan S yang kedua ini juga menjadi himpunan semesta yang mungkin untuk himpunan M. Lalu untuk himpunan bagian yang mungkin seperti apa aja? Himpunan bagian yang mungkin ada 16. Karena himpunan M memiliki 4 anggota, maka untuk himpunan bagian yang mungkin juga memiliki 16 anggota, 16 himpunan bagian, yaitu ada 2, 4, 6, 8, 2,4, ada 26, ada 28, ada 46, 48, 68, 246, ada 248, ada 268, ada 468, ada 2468, dan juga ada himpunan kosong atau himpunan 0. Untuk himpunan bagian yang mungkin ini dapat dicari dengan kita melihat dari jumlah anggota suatu himpunannya. Dan di sini jumlah anggota dari himpunannya ada 4. Maka di sini ada 4 dipangkatkan dengan 2. 4 dipangkatkan 2 sama dengan 16. Maka himpunan bagian yang mungkin ada 16 himpunan atau 16 anggota. Lalu selanjutnya di sini kakak juga memiliki contoh soal atau latihan soal, maksud saya latihan soal. Diketahui himpunan A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 10. Maka tentukan notasi pembentuk himpunan, dan yang kedua adalah banyaknya anggota dari himpunan A. Di sini adik-adik bisa mengerjakannya dengan mempause video ini terlebih dahulu untuk mencatat soalnya. Lalu jika sudah, adik-adik bisa melanjutkan menonton videonya, karena selanjutnya adalah pembahasan atau kunci jawaban dari latihan soal tersebut, di mana jawabannya adalah notasi pembentuk himpunannya adalah A, di mana X sedemikian hingga X kurang dari 10 dan X bilangan asli. Lalu untuk anggota himpunan A ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dengan NA atau banyaknya anggota himpunan A ada 9. Sekian yang dapat kakak sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video kali ini bermanfaat. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.